Oke gengs, waktunya kita bacain curhat kalian. Kami baca dulu ya. Assalamualaikum Mami, maaf mengganggu waktunya Mami. Aku mau dikasih saran dong Mam. Jadi suami aku itu selingkuh, bahkan dia bilang mau nikah lagi. Pas ketahuan sama aku, dianya sekarang minta maaf, menyesal. Itu kalau dia minta rujuk kembali gimana ya Mam? Akunya maafin dia nggak? Karena aku trauma diselingkuhi. Oke, jadi kamu nanya sama Mimi ya, akunya maafin dia nggak? Sebenarnya ini pertanyaan yang nggak bisa ditanyain ke siapapun. Kan menurut Mimi nanyain ke diri sendiri aja juga hampir nggak mungkin bisa langsung dapetin jawaban. Karena yang namanya istri sudah diselingkuhin itu emang bukan tentang apakah gue mau maafin dia atau enggak. Masalahnya bisa atau enggak. Kalaupun bisa, kapan? Langsung sekarang atau butuh waktu atau enggak akan bisa? Itu pada setiap orang beda-beda, tergantung tujuan hidupnya. Yang jelas Mimi yakin mungkin hampir 99,99% perempuan atau pasangan, baik laki-laki maupun perempuan yang diselingkuhin, gak akan bisa langsung maafin. Gak tahu juga ya kalau dia punya kekuatan super, dia baru tahu dia diselingkuhin, terus pasangannya minta maaf, terus dia langsung maafin begitu aja seperti tidak terjadi apa-apa, hatinya langsung sembuh seketika. Gue agak tahu deh tuh kalau dia emang ada orang yang punya kekuatan kayak begitu. Tapi kalau manusia normal, nengnya manusia biasa yang namanya diselingkuhin itu bukan tentang kita nanya ke siapapun, nanya ke diri sendiri aja nggak bisa. Gue maafin nggak ya? Maafin suami yang ketahuan selingkuh itu bukan pertanyaan, adalah proses. Ini percaya banget cuman waktu dan keinginan dan niat baik, keinginan yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangga karena apapun alasannya, ditambah dengan waktu penyembuhan, quote unquote tiap orang beda-beda, inilah yang akan menentukan nantinya kita akan bisa melupakan apa enggak. Meskipun sepengetahuan Mimi, pada akhirnya pasti bisa melupakan, pasti bisa memaafkan. Apalagi kalau tujuannya memang ingin bersama-sama til jannah. Tujuannya memang ingin mempertahankan rumah tangga apapun kondisinya. Biasanya pada akhirnya akan bisa memaafkan. Cuman berapa lamanya tiap orang beda-beda. Apakah recovery-nya akan full Mi? Bisa benar-benar melupakan dan memaafkan kayak bener-bener gak terjadi apa-apa? Nah, ini kalau dari yang Mimi tangkep gitu ya, dari yang Mimi lihat sahabat-sahabat Mimi, teman-teman Mimi, atau yang Mimi pernah dengar ceritanya teman-teman follower-follower TikTok Mimi juga yang pada sharing langsung ke Mimi. Setiap orang itu beda-beda. Ada yang akhirnya bener-bener fully recover, especially kalau suaminya ini emang bener-bener menunjukkan perubahan dan menunjukkan effort usaha untuk memperbaiki kehancuran yang udah dia perbuat. Pada dasarnya perempuan itu hatinya lembut banget. Perempuan itu sebenarnya hanya butuh dibaikin pelan-pelan. Itu ada tembok setinggi apapun, ada es sedingin apapun, sebesar apapun, akan runtuh juga, akan luruh juga, akan cair juga kalau setiap hari disirami kebaikan, apalagi sama suami sendiri. Semuanya sebenarnya it depend on bagaimana pasangan kita juga dan kesungguhan kita, niat hati kita untuk mempertahankan rumah tangga ini apapun yang jadi alasannya. Balik lagi Mimi cuma bisa bilang pada tiap orang kapan bisa memaafkannya itu beda-beda, dan apakah benar-benar bisa recovery full nih, gue benar-benar bisa maafin dan lupain seperti gak terjadi apa-apa, itu pada setiap orang beda-beda. Ada yang bisa, ada juga yang enggak, tapi tetap rumah tangga bisa berjalan lama. Kesungguhan dan niatnya untuk mempertahankan rumah tangga itu memang besar banget. Betulnya pertanyaannya sekarang ini bukan tentang apakah aku mau maafin atau bisa maafin atau enggak ya Mi, karena kalau itu nggak ada yang bisa jawab. Kamu nanya ke siapapun, bahkan kamu tanya ke diri kamu sendiri pun tidak akan ketemu jawabannya, karena sekali lagi cuma waktu yang akan bisa kasih tahu kita apakah kita akhirnya bisa melupakan apa enggak. Sebenarnya menurut Mimi, setelah suami ketahuan selingkuh dan dia meminta maaf, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar keinginan kita untuk mempertahankan rumah tangga ini? Apa yang menjadi alasan untuk aku mempertahankan rumah tangga ini? Punya nggak aku alasannya? Apa yang aku mau? Apakah aku mau dan siap menjadi janda, berikan anakku kehidupan seperti broken home kid? Atau kan no, itu nggak pernah ada di dalam pikiran aku nggak bisa melakukan itu bukan cita-citaku dari dulu. Ini akan balik nanya, tujuan kalian tuh apa? Maunya tuh apa? Maunya masa depan kalian, masa depan anak-anak itu seperti apa? Ini adalah sebuah fakta, ujian dari Allah yang harus diterima dulu. Suami ketahuan selingkuh ya, udah nggak bisa diapa-apain, ini namanya takdir. Bisa diganggu gugat, mau kita keberatan, mau kita sakit hati, mau kita komplain di bawah pohon beringin yang banyak penunggunya sekalipun, ini nggak bisa dirubah. Fakta ini sesuatu yang udah harus kita terima, mau nggak mau udah nggak bisa diapa-apain lagi, walaupun butuh waktu. Nggak bisa dirubah. Satu-satunya yang masih bisa dirubah adalah masa depan kita dan kehidupan kita setelah ini maunya seperti apa. Kalau Mimi, seandainya Mimi punya anak dan suami ini memang pernah ketahuan selingkuh, tapi dia masih produktif, artinya masih sangat bertanggung jawab sama anak, masih sangat bertanggung jawab sama kita, masih menafkahi, masih bertanggung jawab, masih membiayai. Dan apalagi misalnya case ini yang pertama kali, udah gitu kitanya itu kebetulan pengangguran, gak punya pekerjaan, memang gak pernah bekerja juga, punya tabungan yang cukup, bahkan misal belum punya rumah, gak punya kendaraan sendiri. Menurut Mimi, minta cerai atau kepingin cerai itu memang keputusan yang sangat emosional kalau kita ada di kondisi-kondisi yang barusan Mimi sebutin itu. Tapi sebenarnya untuk rujuk sendiri setelah suami ketahuan selingkuh itu memang sesuatu yang gak harus dijawab buru-buru atau dilakukan buru-buru, karena memang gak segampang itu. Jadi ketika suami ketahuan selingkuh terus dia minta maaf dan minta rujuk, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah minta
kita waktu. Karena kalaupun ya kita mau rujuk, emang kita bisa langsung rujuk? Emang kita bisa langsung biasa-biasa aja seperti nggak ada apa-apa? Kan nggak bisa. Misalnya pun kita memang nggak pernah punya keinginan untuk bercerai gitu ya. Aduh, gue nggak bisa, gue memang nggak bakal menceraikan dia. Tapi kan kita juga nggak bisa langsung gubruk kayak nggak ada apa-apa. Dan itu normal banget. Bahkan itu naluri alaminya setiap orang. Itu adalah hal yang paling kita butuhin sebenarnya setelah suami ketahuan selingkuh dan dia minta maaf. Hal yang paling kita butuhkan adalah waktu untuk menenangkan diri. Terus kalau kita udah tenang nih, apakah kita langsung bisa maafin? Belum tentu. Kalau niat kita itu besar banget untuk mempertahankan rumah tangga ini, mungkin kita juga akan masuk di fase introspeksi diri. Nanti kita juga akan masuk di fase mungkin kita akan berpikir, oh ada mungkin kekurangan gue yang menyebabkan suami akhirnya melakukan ini misal. Hingga nanti usaha dari diri kita sendiri dan usaha dari suami untuk memperbaiki. Gak waktu yang berjalan sekian lama, itulah yang akan membuat kita akhirnya bisa pelan-pelan maafin dan lupain. Oh ya, balik lagi, itu bukan sesuatu yang bisa diburu-buru. Mimi sih prihatin banget dan ikut sedih ya sama semua teman-teman di sini, para istri yang baru ketahuan suaminya selingkuh lalu merasa betul-betul sangat menderita. Mimi ngerti sekali rasanya. Ngerti banget kalau ini tuh bener-bener gak adil. Kalau ini semua tuh gak mudah untuk dijalanin. Tapi kalau Mimi boleh kasih saran, kalian semua butuh waktu untuk memutuskan maunya apa. Pikirin panjang ke depan. Dan pertimbangan utama adalah anak. Juga tanggung jawab suami. Kalau suami tadi seperti Mimi bilang, dia masih bertanggung jawab, masih sangat produktif, uangnya banyak, masih ngurusin anak dan istrinya dengan sangat baik. Sementara kita pengangguran, gak bekerja, belum pernah bekerja. Menurut Mimi jangan konyol, jangan nekat. Karena ego kita sendiri, kita akhirnya mengorbankan masa depan anak. Ingat, suami secinta-cintanya dia sama kita, sebesar apapun dia merasa bersalah sama kita karena kelakuan. Kalau yang namanya udah sampai cerai, lalu tiba-tiba suatu hari nanti dia ketemu dengan perempuan lain, itu udah beda cerita. Apalagi sampai udah menikah lagi dan punya anak lagi, itu udah beda cerita. Seperti apapun dia sujud-sujud sembah sama kita sekarang, karena gak mau kehilangan kita soalnya baru ketahuan selingkuh. Kalau kita tetap lepasin dia, meskipun kita tahu dia nangisin kita setiap hari setelah perceraian, one day kalau dia udah bener-bener move on dari kamu dan dapetin perempuan lain, bahkan menikah lagi dan punya anak, sayang, itu udah beda cerita. Mimi tahu ini berat, ini gak adil, I know, tapi menikah dengan siapapun memang rasanya akan sama. Ujiannya akan sama, cuman beda orang doang. Gak ada pernikahan yang gak ada ujiannya. Bolak-balik nikah berapa kali pun rasanya sama, kesulitannya sama, ujiannya sama. Tahu banget ini gak adil, ini terlalu nyakitin, tapi Mimi cuma bisa bilang sabar, banyak berdoa, pikirkan masa depan anak. Kalaupun tetap kita akhirnya ingin menceraikan suami, jangan konyol. Persiapkan dulu semuanya dengan matang, punya rumah dulu, punya tabungan dulu, punya pekerjaan dulu. Tabungan masa depan anak-anak sampai mereka kuliah sudah terjamin dulu. Baru berani putuskan untuk berpisah dengan suami yang masih ada uangnya walaupun pernah ketahuan selingkuh. Semangat ya sayang Mimi, emang begini perjuangan sebagai istri dan sebagai ibu di seluruh penjuru dunia itu gak ada yang mudah. Juga sekali mau minta maaf dulu untuk ribuan DM teman-teman lain yang udah masuk ke DM-nya Mimi tapi belum sempat Mimi baca, belum sempat Mimi balas, belum sempat Mimi buatin VT-nya. Tapi sebisa mungkin Mimi balasin satu-satu, dan kalau bisa bikin VT-nya Mimi buatin VT-nya. Untuk teman-teman yang merasa butuh banget sharing langsung one on one sama Mimi, sekarang ini alhamdulillah Mimi lagi ada space untuk teman-teman bisa one on one sharing langsung sama Mimi via video atau online meeting. Untuk tahu prosedurnya seperti apa biar bisa one on one atau ngobrol langsung sama Mimi, teman-teman bisa langsung cek link di bio. Nanti insyaallah dibuatin jadwalnya ya biar bisa one on one sharing langsung sama Mimi. Semangat ibu-ibu semua, I love you.